Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti kita bisa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada hari ini kami mau beribadah. Tuhan, jamah kami, pimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya kami bersyukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya kami bersyukur Tuhan, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi katakan tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita adik-adik menyembah Tuhan.
Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Engkau memberi kami kehidupan. Engkau memberi kami kekuatan baru. Engkau memberi kami semangat baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mau menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Laskar Kristus siap. Siapa yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Siapa yang bersemangat hari ini? Saya. Wow, Kak Naya bersemangat, kakak bersemangat, adik-adik semuanya bersemangat. Haleluya. Nah, adik-adik, ingat gak minggu lalu kita merayakan apa? Kak Naya? Merayakan apa ya Kak ya? Iya, merayakan apa ya? Ayo adik-adik masih ingat Ayo, gak? masih ingat gak? Kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah. Nah, Paskah itu apa? Paskah itu Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah memberi kita kehidupan. Amin. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Ya Kak? Oke, siap Mari Kak. kita akan naikkan, rayakan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan
Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan bahwa dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Namanya Yesus. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Drum. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan dia bangkit. Dia bangkit, Ah. dia bangkit. Yesus sudah bangkit Dia bagi kita. hidup selamanya. Ya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan. Come on. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Beri sorak-sorai bagi nama bagi Tuhan. Ya, di sini siapa yang cinta Tuhan Yesus? Saya. Sekali kakak tanya, siapa cinta Tuhan Yesus? Saya. Nah, kalau cinta Tuhan Yesus, berarti kita pujian ini dengan semangat, oke? Ya. Kita naikkan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Katakan lebih semangat lagi. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang ganti bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus jero banget. Aku tresno Yesus jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Jero banget. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita cari pasangan, satu pasangan 2 orang. Ya, kita tetap akan memuji nama Tuhan dengan lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju. Dan bila kau bersedih, bukan menghiburmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama.
celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju. Bila kau bersedih kan menghiburmu. Kau temanku, ku teman kau, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu, kita akan naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat pujian dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti, aku mau tetap cinta Yesus selama-lamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan dengan segenap hatimu adik-adik, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. kami mau dipakai Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, saatnya kita share firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan kan sama Kak Tri dan Kak Hana ya? Iya, tadi kita sudah semangat banget nih sampai keringetan. Wah, asik dong ya. Kita siap sekarang mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Siap? Kak Ive silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, Tuhan bantu kami supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Lili yang akan menyampaikan firman. Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Ya. Saat ini kita akan belajar tentang ketaatan kepada firman Tuhan akan menjadikan doa kita itu punya kuasa. Doa kita penuh kuasa ya adik-adik ya Kak Ive juga. Wah, luar biasa ya. Ya, kita mau nggak doa kita punya kuasa? Mau dong Ya. Kak. Saat ini kita belajar tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia.
bagaimana ketaatan Nabi Elia ini sehingga doa-doanya penuh kuasa. Hebat ya? Hebat banget Kira-kira sih. siapa yang hebat Kak Ive? Wah, Nabi Elianya bukan ya Kak? Wah, siapa ya adik-adik? Tuhan atau Nabi Elianya? Tuhan dong Ya Kak. Tuhan ya, Nabi Elia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Nabi Elia tahu bahwa yang bisa melakukan hanya siapa? Kak Ive? Tuhan. Tuhan Wah, luar ya. biasa Makanya Nabi Elia datang kepada Tuhan ya. Nabi Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wah, ceritanya gimana tuh Kak? Nah, kita baca dulu ya dari kitab Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Bisa Kak Ive membacanya? Wah, boleh. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Sudah dibuka Alkitabnya? Kakak tunggu bentar deh. Biar kita belajar buka Alkitab ya. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, dari kitab Yakobus ini luar biasa ya. Seorang nabi yang bernama siapa? Nabi Elia. Kita akan mendengarkan bagaimana kehidupan seorang nabi yang bernama Elia ya. Dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikisahkan bahwa Nabi Elia berdoa dan doanya sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Hujan akhirnya turun. Suatu mukjizat besar yang dilakukan oleh hasil doanya siapa Kak Ivi? Nabi Elia. Ya, kenapa ya bisa seperti itu? Aku bisa enggak ya Kak? Bisa enggak kira-kira Kak Ive kita? Bisa dong. Bisa kalau kita mau meneladani sikap hidup seperti seorang nabi yang bernama Elia ini. Wow, luar biasa. Mau enggak? Mau banget Kak. Mau ya, mau. Harus mau supaya kita diperkenan oleh Tuhan ya. Mengapa manusia seperti Nabi Elia ini bisa membuat mukjizat untuk menurunkan hujan ya? Hanya dengan berdoa ya, berdoa. Ya, apa yang dilakukan ya sebelum berdoa kira-kira ya? Kita bahas ya. Elia tentunya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Sangat dekat, dia membaca firman Tuhan, dia mempunyai penyembahan yang baik kepada Tuhan seperti yang dilakukan Kak Dri dan Kak Hanaya tadi. Ya, setiap orang yang mau memuji, menyembah, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti doanya dikabulkan oleh Tuhan Kak Ive ya. Nabi Elia adalah orang yang mengenal, dikenal, bahkan dipercaya oleh Tuhan. Inilah gaya hidup seorang nabi yang bernama siapa Kak Elia? Nabi Elia. Nah, ada 4 pelajaran penting ya dalam kehidupan doa seorang Nabi Elia ini. Yang pertama adalah Elia selalu belajar untuk tetap taat sepenuhnya kepada Tuhan ya. Karena ketaatannya kepada Tuhan, ada perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Elia, yaitu Nabi Elia harus memperingatkan seorang raja yang perilakunya jahat, perilakunya yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan ya. Nah, ini merupakan risiko yang sangat besar bagi seorang Elia. Ketika Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa kekeringan akan melanda negeri, Raja Ahab langsung marah ya. Justru Nabi Elia akhirnya menjadi buronan Raja Ahab Kak Ive. Gitu. Wah, menakutkan enggak?
Iya, serem Bagi- sih kayak dikejar-kejar gitu kan. Iya, bagi seorang manusia pasti takut ya. Kak Ive, Kak Lili pasti takut ya, mempunyai ketakutan dan itu adalah manusiawi, wajar adik-adik ya. Nah, nanti kita akan melihat tayangan yang menarik ya dari seorang Nabi Elia memperingatkan Raja Ahab ya supaya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tapi Raja Ahab tetap tidak mau taat. Dinasihati Raja Ahab tetap tidak mau taat ya. Kemudian Nabi Elia karena ketakutannya dia akhirnya pergi ke tepi sungai Kerit ya. Dan ini sesuai juga dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak meninggalkan pemeliharaannya terhadap Nabi Elia. Nabi Elia tetap dipelihara oleh Tuhan. Seekor burung gagak, ya, seekor burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memelihara Nabi Elia, yaitu dengan mengirimkan daging dan roti. Nah, begitu hebat ya Kak Ive pemeliharaan Tuhan kepada Berarti jatuh dari langit gitu Kak. caranya Tuhan ya, begitu luar biasa ya. Tuhan memerintahkan burung gagak pergi mendatangi Nabi Elia dengan membawa daging dan roti. Nah, nanti tayangan ini akan membantu adik-adik mengerti bagaimana kehidupan Nabi Elia. Kemudian ada lagi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia melalui doa-doanya. Ya, dia diperintahkan kembali oleh Tuhan pergi ke Sarfat, yaitu ke rumah janda Sarfat. Di situ janda Sarfat mengalami kekeringan di dalam kehidupan ekonominya. Nabi Elia mendatangi janda Sarfat itu dan meminta supaya memberikan makanan bagi dia. Tapi janda Sarfat itu berkata, demi Allah yang hidup ya, sepotong roti pun aku tidak memilikinya. Yang ada padaku hanya sekepal tepung dan sedikit minyak yang ada di buli-buli. Tetapi Nabi Elia memerintahkan kepada janda Sarfat itu, buatlah terlebih dahulu bagi aku. Nanti baru kemudian kamu membuatkan buat kebutuhanmu dan anak-anakmu. Lakukan itu dan kamu tidak akan pernah kekurangan. Janda Sarfat ini pun taat kepada perintah Nabi Elia. Dan akhirnya dikerjakanlah. Apa yang terjadi kemudian? Di dalam masa kekeringan, janda Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan. Sampai pada musim hujan turun, janda Sarfat ini tetap tidak kekurangan, tetap bisa
memenuhi kebutuhannya dan anak perempuannya. Katakan amin. Amin. Wah, Hebat ya, luar biasa ya. Tuhan Hebat hebat. banget. Dan nabi yang dipakainya juga hebat karena ketaatannya kepada Tuhan. Ya. Wah, mau juga dong Kak kayak Nabi Elia ini. Wah, taat Ya. sama Tuhan. Dan doanya itu kuasanya Penuh besar. kuasa Kak. ya. Bener banget. Karena ada ketaatan kepada Tuhan dan menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Elia. Nabi Elia memiliki kuasa yang luar biasa ya. Doa-doanya selalu diperkenan Tuhan sehingga mujizat demi mujizat akan dikerjakan Tuhan. Wah, luar biasa. Katakan amin. Amin. Berarti doa itu membawa mukjizat ya Kak ya? Iya, Kak Ive ya. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak pernah memberikan ular beracun kepada yang meminta roti. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Nah, yang pertama Nabi Elia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Elia berdoa dengan berani dan tanpa ragu. Kita dapat membacanya ya adik-adik dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 38. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Ya, intinya bahwa saat itu Elia melawan atau menghadapi 450 nabi Baal. Apa itu Baal? Nabi Baal adalah nabi yang menyembah dewa-dewa yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Nabi Elia sendirian menghadapi 450 nabi ini. Nah, ketika itu Nabi Elia berkata kepada para nabi Baal, "Jika Tuhanmu mampu memberikan api ya untuk membakar persembahan ini, biarlah engkau menyembah kepada Baalmu. Tetapi jika yang mampu menurunkan dan membakar persembahan ini adalah Tuhanku, kamu harus menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup." Nah, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Eli dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel." Israel adalah Yakub adik-adik. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nah, apa yang terjadi Kak Ive kira-kira? Turun gak api itu? Waduh, siapa ini yang berdoa dulu Kak? Yang pertama Nabi Baalnya dulu ya? Yang berdoa. Iya, Nabi Baalnya. Terjadi enggak itu kira-kira? Gak terjadi ternyata Kak. Tidak ya, walaupun Nabi Baalnya ini menore-nore tubuhnya sampai berdarah-darah. Waduh, tidak terjadi apapun ya. Tidak ada api yang membakar persembahan itu. Nah, setelah Nabi Elia berdoa, apa yang terjadi Kak Ive kira-kira? Wah, tiba-tiba ada sesuatu dari langit Kak. Wah, Apa itu Kak? apa itu? Apa itu Kak Ive? Tiba-tiba ada apinya membakar Kak. Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, "Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air.
Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Ya, Luar biasa. berarti siapa yang benar, siapa yang hidup? Tuhannya Nabi Elia. Ya, nah itu juga Tuhan kita ya adik-adik. Berarti kalau adik-adik menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak salah dan itu pasti benar ya. Akhirnya yang terjadi, semua orang yang melihat, apa yang kira-kira ya Kak Iwi? Semuanya pasti ini ya, terkaget-kaget ya. Ya terpesona Kak, Oh. ya terpesona, wow, Wow. gitu loh. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan mukjizat terjadi karena doa yang penuh kuasa dari Nabi Elia ya. Kehidupan Nabi Elia adalah kehidupan yang taat, kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan iman yang penuh. Apa sih artinya beriman itu Kak Lili, Kak Ive? Kalau bahasa sederhananya, beriman itu berarti percaya. Ya, percaya. Percaya ketika doa kita dikabulkan atau waktu belum dikabulkan, kita tetap percaya melakukan langkah demi langkah yang Tuhan perintahkan. Itulah Iman. iman, katakan amin. Amin. Ya. Langkah yang keempat adalah bahwa seperti yang Kak Lili katakan tadi, bahwa iman adalah tak henti-hentinya untuk percaya. Langkah yang keempat adalah Elia tidak berhenti berdoa sampai doa itu benar-benar terjadi, Kak Ive ya. Nah, Elia berdoa supaya kekeringan yang terjadi itu segera berhenti. Elia pun berdoa untuk mendatangkan hujan. Berkali-kali Elia berdoa. Ya. Berkali-kali Elia berdoa. Tuhan seakan-akan tidak mendengar, tidak menjawab ya. Tetapi Elia tidak putus-putusnya untuk terus berdoa sampai pada doanya yang ketujuh kalinya. Apa itu Kak Ive kira-kira? Apa yang muncul di langit ketika hari yang ketujuh? Apa tuh Kak yang muncul di langit? Hanya sekepal awan Kak Ive. Sekepal awan. Terus Iya, kira-kira kalau sekepal awan itu bisa nggak mendatangkan hujan? kayaknya nggak bisa deh. Nggak Kayaknya bisa ya? Terlalu kecil kayaknya. Iya ya, mungkin ya kalau pikiran kita ya. Tapi apa yang terjadi Kak Ive? Ternyata Nah ternyata sekepal awan pun itu sudah merupakan tanda ya bahwa Tuhan akan menjawab doa Elia. Sebentar hujan akan turun ya dan membasahi bumi dan kekeringan pun berhenti. Musim hujan tiba. Wow ya. keren ya. Keren deh Tuhannya Elia dan Tuhannya kita ya Kak Ive ya. Iya benar. Tuhannya adik-adik Tuhannya juga. kita, Tuhannya adik-adik, Tuhannya Nah. kita semua. Amin. Wah. Katakan amin. Amin. Tos dulu Kak Ive. Ya. Nah, penutupnya adalah bahwa tindakan dan apa yang dilakukan Nabi Elia dalam kehidupan doanya, kehidupan pribadinya, bahwa di dalam kehidupan atau mungkin dalam kekeringan kehidupan kita, ya, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah menyerah. Kita punya Tuhan Allah yang berkuasa untuk menjawab doa-doa kita ya. Tindakan Elia dalam doa ini memperkenalkan kita pada karakter Tuhan yang setia untuk menjawab doa kita dan mengingatkan kita untuk mengambil langkah doa yang tidak jemu-jemu, yang terus-menerus sampai Tuhan menjawab
doa kita. Ya, katakan amin Kak Ive. Amin. Katakan amin adik-adik. Amin. Ya, sekian firman Tuhan. Biarlah siar firman Tuhan ini membangun kehidupan adik-adik sehingga Tuhan mampu mengubahkan kehidupan adik-adik lebih hari dipulihkan menjadi lebih baik. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan berdoa Kak Ive untuk Waduh, mengakhiri. Oke, semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yuk. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu, kami sudah dengar cerita tentang Elia Tuhan. Kami mau Tuhan untuk jadi seperti Elia Tuhan, kami mau gak henti-hentinya untuk berdoa Tuhan. Khususnya untuk Indonesia saat ini Tuhan, kami mau berdoa lebih lagi Tuhan. Kami gak akan menyerah Tuhan sampai Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kesehatan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, gimana tadi setelah mendengarkan firman? Seru kan? Ya, memang benar sih adik-adik. Jadi doa itu besar banget kuasanya. Dan doa itu mendatangkan mukjizat. Nah, karena itu kakak hari ini mau kasih PR buat kalian. Waduh, tenang-tenang. PR-nya nggak susah kok, cuman satu aja. Kalian ajak mama, papa, kakak dan adik kalian untuk berdoa bersama. Berdoa buat apa kak? Kita akan sama-sama berdoa supaya Indonesia cepat pulih dari corona. Nah, jadi Indonesia benar-benar butuh doa dari kalian adik-adik. Kalian bisa doanya pagi, siang, sore, malam, bahkan setelah nonton video ini langsung berdoa juga boleh banget. Nah, jadi di PR-nya dikerjakan minggu ini dan minggu depan akan kakak minta dari kalian siapa yang sudah mengerjakan PR. Gitu ya adik-adik, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan persembahanmu. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Engkau. Berkati Tuhan persembahan kami agar menyenangkan hatimu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cara memberi persembahan akan ditayangkan dalam video yang satu ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa uang tunai ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik Confirm, kemudian klik Bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal,
klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Oh iya, jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Kita akan doa berkat. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan yang penuh kuasa. Kita berdoa, kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami, ini pujian kami, penyembahan kami, ini kesungguhan hati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah kami mampu menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah dan berbuah manis. Kami menjadi anak-anak yang disayang Tuhan, kami menjadi anak-anak yang diperkenan Tuhan. Kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Diberkati setiap anak-anak, diberkati setiap orang tua. Terpujilah nama-Mu, berkati Bapak Gembala kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita katakan